Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA PGRI 2 Marga 3 kelas 12 terutama. Hari ini adalah pertemuan perdana kita untuk pelajaran ekonomi di semester 5 ini. Mudah-mudahan kita semua, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga protokol kesehatan supaya semuanya aman. Amin. Oke, baik, siswa-siswi SMA Negeri 2 Marga 3 di sini perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Nur Effendi, biasa dipanggil dengan Pak Endi. Menjadi guru kalian mata pelajaran ekonomi di kelas 12 ini melanjutkan materi apa yang sudah disampaikan oleh guru terdahulu yaitu Bu Nur Hayati. Perkenalan lebih lengkapnya nanti kapan-kapan akan kita laksanakan pada saat kita sudah bisa tatap muka. Hari ini langsung saja ke materi ekonomi kelas 12. Baik, check it out. Oke, daftar isi atau materi yang dibahas pada semester 2 ini akan berkaitan tentang akuntansi. Mudah-mudahan bahasa atau nama akuntansi ini tidak asing di telinga kalian. Kalaupun asing, baru kali ini mendengar, nggak masalah. Kita akan kupas secara mendetail dan mudah-mudahan ini bisa dapat diterima dengan baik. Akuntansi sebagai sistem informasi. Apa sih pentingnya akuntansi bagi pelaku usaha? Bagaimana prinsip-prinsip dalam pencatatan akuntansi? Nah, materi inilah yang akan menjadi pembuka pada materi ekonomi di kelas 12 IPS. Tujuannya adalah tentunya kita mengetahui sejarah akuntansi di Indonesia itu sebagai apa fungsinya akuntansi, apa sih pentingnya belajar akuntansi, ngapain kita harus belajar akuntansi, dan apakah kita bisa menjadi seorang akuntan untuk kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Nah, itu akan menjadi fokus dari tujuan pembelajaran akuntansi. Baik, ini adalah konsep dasar akuntansi. Jadi akuntansi ini adalah pelajaran yang sangat mendunia di seluruh negara. Itu materi akuntansi ini diberikan kepada setiap lembaga pendidikannya jenjang menengah ke atas ya. Dan termasuk di Indonesia ini materi akuntansi ini juga dikasihkan bukan hanya pada sekolahan yang berjurusan SMK atau kejuruan. Di Indonesia sekolah menengah atas atau SMA saja materi akuntansi ini diberikan. Tapi di kurikulum 2013 ini materi akuntansi ini diberikan kepada kelas 12 yang berjurusan ilmu sosial. Oke, akuntansi ini dimulai tahun 1994 yaitu oleh Luca Paccoli. Ya, dia adalah seorang pakar pembukuan ya. Dia melaporkan sistem tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping. Nah, ini pada tahun 1994 ini adalah cikal bakalnya akuntansi di dunia. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, nanti kapan-kapan akan saya undang kalian untuk ke sekolahan, kalau misalnya masih daring, untuk mengambil buku akuntansi. Jadi setiap ada waktu akan saya buat sebuah video yang akan saya upload seperti ini supaya pembelajaran kita nggak monoton menulis secara manual atau menulis secara konvensional kayak zaman dulu. Nanti akan saya buatkan video seperti ini untuk menerangkan ke kalian supaya bisa diterima dengan baik. Tapi kalian juga harus mempunyai materi yang tertulis juga. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan melalui video ini kalian boleh mencatat, tapi nggak harus mencatat semua. Kalian boleh mencatat pada poin-poin yang penting saja. Dan untuk bahan literasi kalian nanti kapan-kapan akan boleh meminjam buku ekonomi kelas 12 di perpustakaan. Nanti kapan-kapan kita laksanakan itu
jadi bisa ke sekolahan. Oke, kita lanjutkan. Kemudian Luca Pacioli menulis buku berjudul sama The Arithmetic Geometrica Proportion et Proportionalita. Dalam buku tersebut terdapat bab berjudul Tractatus de Comptis et Scriptis yang menggambarkan pembukuan berpasangan. Jadi dulu namanya belum akuntansi. Namanya dulu adalah pembukuan berpasangan. Awalnya di Eropa menggunakan sistem kontinental atau tata buku. Adanya revolusi industri mendorong pencatatan keuangan secara akurat. Kemudian, sistem kontinental mulai digantikan dengan sistem Anglo-Saxon. Sistem Anglo-Saxon mulai diterapkan ke laku bisnis Amerika Serikat sehingga akuntansi makin berkembang di dunia. Jadi setelah double entry bookkeeping ini bermutasi menjadi Anglo-Saxon, kemudian di Amerika inilah akuntansi ini mulai berkembang dan digunakan di seluruh dunia. Oke. Sedangkan perkembangan akuntansi di Indonesia itu adalah pencatatan hasil tanam paksa di Indonesia oleh Belanda menggunakan pembukuan kontinental. Jadi di Indonesia itu masuk pada saat zaman penjajahan dulu. Jadi pribumi atau rakyat Indonesia dipaksa harus membuat pencatatan pembukuan dari hasil tanam paksanya. Dari hasil tanam paksa penjajah pada saat itu disuruh mencatatnya. Apa yang menjadi modal untuk menanam, kemudian saat panen itu berapa hasilnya. Itulah akuntansi. Jadi akuntansi itu pada kuncinya adalah mencatat semua pemasukan dan semua pengeluaran, maka nanti di situ selisihnya akan disebut laba atau rugi. Sebenarnya hanya sesimpel itu, tidak perlu takut pusing, wah akuntansi ngitung-ngitung segala macam, nggak pusing. Akuntansi itu mudah kok, nyantai pelajarannya. Oke. Kemudian sistem kontinental mulai ditinggalkan dan beralih ke sistem Anglo-Saxon tadi. Karena penjajah Indonesia itu kan orang Eropa, orang Belanda, orang Portugis. Jadi mereka masih menganut sistem Anglo-Saxon. Perubahan sistem akuntansi tidak lepas dari peran Bank Dunia yang menyalurkan pinjaman kepada Indonesia. Nah, inilah. Jadi ketika Bank Dunia itu memberikan pinjaman kepada Indonesia, maka mau nggak mau Indonesia disitulah belajar akuntansi yang fix, yang seperti apa yang dipakai oleh dunia. Kemudian Bank Dunia menghendaki laporan keuangan menggunakan sistem Anglo-Saxon. Akhirnya sistem akuntansi yang dianut di Indonesia adalah sistem Anglo-Saxon, seperti yang dibawa pada masuk awal kolonial. Jadi Anglo-Saxon inilah yang menjadi cikal bakalnya akuntansi di Indonesia. Kemudian pemerintah RI mengirim putra-putri Indonesia ke luar negeri untuk belajar akuntansi. Nah, zaman dulu belajar akuntansi aja sampai di luar negeri, sekarang enggak. Sekarang hanya cukup di Indonesia, bahkan di SMA PGRI 2 Marga 3 kalian bisa belajar akuntansi dengan sangat baik. Kemudian di dalam negeri mulai dirintis Ikatan Akuntansi Indonesia untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntansi. Akuntansi berkembang pesat sejak dikeluarkan Undang-Undang PMA tahun 1967 dan Undang-Undang PMDN tahun 1968. Terbentuklah Ikatan Akuntansi yang menerapkan standar akuntansi keuangan. Nah, di sini mulai akuntansi itu masuk ke dalam dunia pendidikan di Indonesia. Jadi sudah sampai bisa dinikmati oleh kalangan siswa sekolah menengah ke atas. Baik, kita lanjutkan. Sistem informasi akuntansi. Nah, inilah pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi sendiri adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengorganisasi kepada bank, kepada pihak yang berkepentingan. Jadi setelah akuntansi itu mendapatkan sebuah informasi, pencatatan posisi keuangan, itu akan menjadi rujukan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, baik itu pihak internal dan eksternal ya. Kemudian manfaat dari akuntansi secara umum memperoleh informasi keuangan perusahaan yang akurat. Jadi
ketahuan. Kalau misalnya sebuah perusahaan itu sudah menggunakan pencatatan menggunakan akuntansi, maka dia akan mengetahui posisi keuangannya hari ini, uangnya itu masih berapa, habis berapa, udah ngeluarin berapa dalam 1 bulan, seperti itu ketahuan. Kemudian manfaat khususnya adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya memperoleh laba. Misalnya sebuah perusahaan itu bisa dikatakan laba bukan karena sisa uangnya itu terlihat banyak, oh ini sisa uangnya banyak, pasti kita laba. Itu bukan akurat namanya. Yang dinamakan dengan yang akurat, informasi yang akurat itu adalah disertai dengan bukti. Yang dibukti di sini disebutnya adalah pencatatan akuntansi. Apakah akuntansi itu, misalnya ada pertanyaan, apakah akuntansi itu hanya bisa dilakukan pada saat kita mempunyai perusahaan besar, Pak? Tidak. Untuk skala mikro, untuk skala kecil, itu bisa. Misalnya kita punya sebuah toko. Sebuah toko itu kalau di sini kita lihat mereka itu masih banyak sekali tidak melakukan pencatatan akuntansi. Jadi mereka reka. Ah, iki sementing duitnya turah berarti kita laba. Ah, ini duitnya habis, ini berarti kita rugi. Jadi nggak ketahuan detailnya. Kita itu laba berapa, kita itu rugi berapa, itu nggak terlihat detailnya. Nah, manfaat dari akuntansi ini akan ketahuan mana barang-barang yang laris terjual. Ini misalnya laba, misalnya 1 juta labanya dalam 1 bulan. Laba 1 juta ini dari mana saja? Pengeluaran misalnya 700.000, 700.000 itu keluar kemana saja? Itu akan terketahui secara detail. Baik, kita lanjutkan ya. Karakteristik kualitas informasi akuntansi. Sifat laporan keuangan, relevan. Relevan itu adalah ada relevansi, ada antara kenyataan dengan yang dicatat itu sesuai. Itu namanya relevan. Dapat dimengerti. Ya, selama tulisannya bagus sih insya Allah akuntansi itu dapat dimengerti. Karena nggak ada bahasa-bahasa yang terlalu ke-Inggris-Inggrisan atau bahasa yang terlalu sulit dalam akuntansi. Kemudian tepat waktu. Akuntansi itu mempunyai periode, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan ada yang 1 tahun. Ketika waktu pelaporan itu sudah diminta, ya harus tepat waktu, sudah ada. Gitu. Kemudian daya banding, dapat dibandingkan, dapat pahamlah bahasa banding itu ya, karena kalian juga mungkin sering dibanding-bandingkan antara si A dengan si B dan seterusnya. Jadi daya banding di sini adalah ketika ada akuntansi dan ketika tidak ada akuntansi itu sifat utama dari pencatatan ini dapat diandalkan atau enggak. Kalau tidak bisa dibandingkan, ternyata dicatat sama nggak dicatat sama aja, berarti akuntansi itu nggak penting akhirnya kalau ke situ. Nah, ketika mendapatkan keputusan ketika dicatat dan tidak dicatat, itu akurasinya bagus yang dicatat, berarti disinilah pentingnya sebuah akuntansi. Kemudian daya uji ini dari pembukuan itu dapat kita atau dapat perusahaan uji apakah laporan ini benar-benar real atau hanya dibuat-buat oleh si pencatat saja. Dapat diuji itu ya. Netral. Jadi, ketika bahasan netral ini tidak berpihak. Jadi gini, kenapa akuntansi itu penting dalam suatu perusahaan? Ini saya terangkan dulu, sedikit agak panjang. Akuntansi itu akan mempengaruhi, akan mengetahui di mana kita posisinya keuangannya, laba atau rugi. Ketika laba, maka perusahaan itu mempunyai kewajiban yang namanya pajak. Nah, pajak ini kemana? Pajak ini ke pemerintah. Ketika akuntansi ini diciptakan, dicatat, harus bersifat netral. Kenapa? Kalau kita nggak netral, misalnya karena ini adalah perusahaan kita, maka kita labanya kita sedikit-sedikitin saja supaya bayar pajaknya sedikit. Nah, itu tidak boleh. Harus netral, pokoknya tidak berpihak kepada pihak intern maupun ekstern. Ya. Kemudian materialitas.
materi dari akuntansi itu, pencatatannya itu adalah real dari sumber-sumber yang memang benar-benar dibutuhkan. Yang benar-benar pencatatan misalnya kemasukan, masuknya itu dari mana materialnya, ya sumbernya dari mana, apakah dari eh, debitor, kreditor, itu harus jelas. Kemudian nilai prediksi. Jadi dari awal nggak langsung ini ya, nilai prediksi di sini ketika akuntansi itu sudah mulai jalan, misalnya periodenya adalah 1 bulan. Jalan 15 hari, ini sudah bisa diprediksi, oh arah perusahaan kita untung, atau arah perusahaan kita laba pada saat ini, atau sebaliknya. Kemudian tujuan dari laporan keuangan itu adalah menurut standar akuntansi keuangan, ya. Kemudian menurut prinsip akuntansi yang ada di Indonesia. Apa itu standar akuntansi keuangan dan prinsip akuntansi Indonesia? Nanti kita akan ketemu di materi selanjutnya. Oke. Ini prinsip dasar akuntansi. Prinsip biaya historis cost principle. Jadi akuntansi itu mencatat masuk dan keluarnya biaya dalam suatu perusahaan. Ya, jadi semua tidak boleh tidak tercatat, harus atau wajib hukumnya dicatat. Ketika ada kesalahan dalam pencatatan akuntansi, seorang akuntansi itulah yang paling bertanggung jawab ketika bilang, ini ada dana masuk 1 juta tapi uangnya 1 juta nggak ada. Itu seorang akuntan wajib bertanggung jawab terhadap uang 1 juta itu. Itu contohnya. Kemudian prinsip entitas ekonomi. Nah, akuntansi ini adalah turunan dari ekonomi, ilmu ekonomi sendiri. Jadi dia wajib hukumnya nggak boleh keluar dari sistem-sistem yang ada di ekonomi. Apa sih prinsip dari ekonomi itu? Prinsip ekonomi itu ya simpel dari dulu. Dengan modal paling sedikit atau sedikit-dikitnya modal untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu adalah prinsip ekonomi. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip pengakuan pendapatan. Ketika ketahuan kita itu perusahaannya itu laba, perusahaannya itu rugi, itu dapat diakui. Oh ya, ini perusahaannya laba, labanya sekian. Oh, perusahaan ini rugi. Ketika terjadi hal yang diputuskan laba atau rugi itu tadi, secara otomatis perusahaan itu atau akuntansi itu akan mendapatkan pengakuan baik itu dari pihak intern maupun ekstern. Kemudian prinsip mempertemukan, matching principle. Mempertemukan di sini adalah ketika, karena pencatatan akuntansi itu kan detail ya. Ada akuntansi produksi, ada akuntansi pembiayaan, ada akuntansi sumber daya manusia, dan seterusnya. Kemudian ketika si pengguna informasi akuntansi ini ingin mencari informasi tertentu, misal stok barang, maka si pengguna informasi akuntansi ini akan dapat dengan mudah menemukan stok barang itu ada di mana dan kemudian masih berapa di situ. Prinsip mempertemukan. Kemudian prinsip pengungkapan penuh. Jadi total dari seluruh informasi akuntansi itu memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dapat diungkap, tidak ada sabotase, tidak ada manipulasi dan seterusnya. Kemudian prinsip konsisten. Konsisten ini berurutan dari awal A, B, C, D, E, F, G sampai Z itu tidak melompat-lompat. Jadi akuntansi itu tidak bisa dilakukan hari ini mencatat pemasukan kemudian langsung tiba-tiba ketahuan labanya, itu tidak bisa. Dia harus ada step by step-nya. Ya, oke. Kita lanjutkan satu materi lagi ya hari ini. Ini adalah bidang-bidang akuntansi yang kalau kita nanti misalnya kalian kuliah ngambil jurusan ekonomi, khususnya akuntansi, kalian akan mempelajari bidang-bidang ini. Kalau di sini tidak akan secara detail sekali dibahas. Di sini hanya cukup seperti pengantar dan yang penting kalian bisa membuat sebuah
pembukuan akuntansi itu sudah luar biasa sekali. Yang pertama adalah akuntansi keuangan atau financial accounting. Ini biasanya perbankan yang menggunakannya, perbankan, BMT, dan seterusnya. Itu menggunakan sistem akuntansi keuangan. Kemudian akuntansi pemeriksaan, biasanya ini akuntansi publik untuk menguji apakah laporan akuntansi sebuah perusahaan itu memang benar-benar akurat atau tidak. Kemudian akuntansi biaya, biasanya ini diterapkan kepada perusahaan yang memproduksi suatu barang jadi atau setengah jadi. Itu biasanya akuntansi biaya diterapkan di situ. Akuntansi manajerial, manajemen, itu adalah akuntansi yang seperti tadi sempat saya singgung, yaitu tentang SDM, tentang kepemimpinan. Ya. Kemudian akuntansi anggaran, budgeting. Ini juga penting biasanya di suatu pemerintahan. Dia akan membuat sebuah budgeting atau anggaran untuk pengeluaran ini, misalnya dalam 1 tahun, sebuah perusahaan, sebuah pemerintahan itu akan menganggarkan untuk apa saja dan seterusnya. Akuntansi perpajakan, ini sudah jelas ya, adalah wilayahnya pajak, pajak motor, pajak bangunan dan seterusnya. Akuntansi sektor publik, ini adalah akuntansi yang mengawasi tentang penggunaan tempat-tempat publik ya, misalnya kayak pasar, pelaku ekonomi di sebuah tempat, misalnya kalau di Indonesia itu kayak Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Indonesia. Di situ penting akuntansi sektor publik. Kemudian yang terakhir adalah sistem akuntansi. Ini adalah sistem akuntansi, itu adalah sistemnya atau sebuah bagian di mana akuntansi itu memang menerapkan prinsip-prinsip dalam sebuah pelaporan akuntansi. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup dulu untuk sampai saat ini. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya untuk kelas 12, baik kelas 12 IPS 1 maupun kelas 12 IPS 2. Tetap belajar dan silakan dicatat untuk hal-hal yang penting. Tetap jaga protokol kesehatannya. Kita akan ketemu lagi insya Allah di jadwal berikutnya. Dan saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.